Perbandingan sirkuit Mandalika dan Sepang. Yuk, mari kita simak sama-sama. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Subscribe itu gratis ya cuy. Yuk, mari kita simak sama-sama. Mungkin teman-teman sering sekali menonton MotoGP di negara tetangga kita yaitu Malaysia, di sirkuit Sepang, Malaysia. Namun kondisi saat ini sudah berubah cuy, karena pecinta MotoGP tanah air sudah bisa menyaksikan langsung balapan di negeri sendiri. Asal tahu aja, sirkuit Mandalika telah masuk dalam kalender MotoGP tahun 2022 akan datang menjadi tuan rumah pada seri balapan kedua pada 20 Maret 2022. Ya tentunya seri pertamanya di Losail, Qatar. Oke, mari kita simak. 1. Biaya konstruksi. Sirkuit Mandalika dibangun dengan biaya sebesar 1,1 triliun rupiah. Anggaran ini dihabiskan untuk pekerjaan dasar dan pembangunan sirkuit itu sendiri. Sementara itu, biaya yang dikeluarkan untuk membangun sirkuit di Sepang sebesar 120 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 miliar rupiah dan rampung pada tahun 1998. Untuk diketahui, sirkuit Sepang secara resmi dibuka pada 9 Maret 1999. Ya tentu saja Valentino Rossi lebih duluan balapan di Indonesia, yaitu Sentul Bogor, Indonesia. 2. Lama pembangunan. Sirkuit internasional Sepang dibangun mulai dari tahun 1997 hingga tahun 1999. Lokasinya berada di dekat Putrajaya yang merupakan ibu kota administratif negara yang baru didirikan. Sirkuit ini dirancang oleh desainer Jerman Herman Tilke dan diresmikan oleh Perdana Menteri keempat Malaysia Mahathir Mohamad pada 9 Maret 1999. Sementara itu, sirkuit Mandalika merupakan area konstruksi yang lebih muda karena baru diresmikan Presiden Jokowi Jumat lalu 12 bulan 11 2021 lalu cuy. Sirkuit Lombok ini merupakan buah karya dari perusahaan arsitektur asal Amerika Serikat yaitu Paulus. Perusahaan ini telah pengalaman mendesain berbagai venue olahraga ternama seperti Wembley Stadium. 3. Kapasitas penonton. Kapasitas Grandstand Setting Street Circuit Mandalika mencapai lebih dari 50.000 tempat duduk. Sementara non-seated area, tribun berdiri, sanggup menampung 138.000 orang. Para penonton juga dapat menonton MotoGP di Hospitality Suites yang direncanakan akan berkapasitas 7.700 penonton. Sementara untuk sirkuit Sepang sendiri di Malaysia ini dapat menampung hingga 130.000 penonton sekaligus cuy. Grandstand utama dan 18 corporate suites ber-AC memiliki kapasitas 32.000 penonton. Sedangkan Grandstand K dan F dapat diisi hingga 18.500 penonton yang berhadapan masing-masing pada belokan 1 dan 7 cuy. 4. Panjang trek. Sirkuit Sepang dirancang dengan trek sepanjang 5.542 meter yang dilengkapi 15 tikungan dan 8 lintasan lurus termasuk 2 lintasan berkecepatan tinggi dan luas keseluruhan area adalah 90 hektar. Sedangkan sirkuit Mandalika dirancang dengan trek sepanjang 4.310 meter cuy yang dilengkapi 17 tikungan. Adapun luasnya secara keseluruhan mencapai 120 hektar cuy. Wow, kalau begitu Mandalika lebih gede cuy. 5. Aspal. Sirkuit Mandalika disebut jauh lebih baik dari apa yang ada di sirkuit Sepang lantaran menggunakan teknologi aspal terbaru yakni Stone Mastic Aspal atau SMA. Partikel dari SMA ini tidak terlalu rapat atau terlalu jarang sehingga permukaan sangat rata. Karena itu, meskipun telah ada lebih dari 5 tahun, tak perlu dilakukan pelapisan ulang. Sementara aspal di sirkuit Sepang dibuat menggunakan senyawa aspal yang diformulasikan secara khusus sehingga terbentuknya trek yang halus dan tidak kasar. Hal ini membuat
agar lintasan bisa menyesuaikan dengan iklim Malaysia dan bisa digunakan sepanjang tahun. Sementara itu, batu sungai halus digunakan untuk lapisan kerikil di sepanjang trek. Pemandangan alam. Sirkuit Mandalika terletak di dalam kawasan The Mandalika yang merupakan destinasi pariwisata kelas dunia dan dekat dengan area pantai cuy. Bahkan di setiap tikungan sirkuit Mandalika terdapat pemandangan alam Mandalika yakni landscape bibir pantai dan perbukitan asri. Sementara itu, sirkuit Sepang dibangun di atas lahan bekas perkebunan kelapa sawit dan lokasinya dekat dengan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Untuk mempertahankan pemandangan hijaunya, lebih dari 5.000 pohon palen ditanam di sekitar sirkuit. Jumlah pohon yang ditanam terus bertambah untuk memperindah lokasi sekitar sirkuit.